Sebenarnya ini aku belum pernah ngomong di podcast manapun ya. Oke, aduh. Aku ngepost langsung di head. Katanya pansos lah. Oh, Perempuan gini itu gitu. takut sama lalat, Heeh. takut bau, takut jijik gitu ya kan. Nggak ada Heeh. instan. Kecuali babi ngepet. Babi ngepet. Itu juga nggak tahu ya kesuksesannya rate itu berapa, maka 100% gitu. Hai, happy International Women's Day. Ketemu lagi sama teman-teman di MTF. Kali ini sama Alia Mitra, tapi ini partner kita lagi nggak ada, Ibu Samira. Jadi hanya ada aku hari ini. Tapi enggak sih. Hari ini aku juga ditemenin sama cewek cantik. Namanya, ini mungkin aku cerita backgroundnya dulu deh, karena very impressive. She's a fashion designer, fashion content creator, founder of Human Error, dan juga nih beliau baru-baru ini walk in Paris Fashion Week with L'Oreal. Nah, aku perkenalkan Tamara Day, how are you? Hai, baik. Gimana kakak, apa kabar? Baik juga. Ini di cuaca yang lagi tidak Gloomy menentu ya, gloomy ini, Gloomy. tapi terlihat sangat cerah ya Tamara ini. Mungkin bisa cerita dong Tam, nih kesibukannya apa sih ini lately? Kesibukan aku tetap sama, bikin konten seperti biasa. Terus udah gitu Kita baru ngobrol itu bikin konten tuh full time job ya. full time job. Karena belakangan nih aku lagi kebanyakan dapat brand, jadi bikin kontennya untuk brand. Oke. Kalau biasanya kan aku bikin konten untuk diri sendiri yang kayak transisi Iya. itu. Sekarang belakangan tuh lagi nggak dulu karena lagi banyaknya di brand. Oke. Terus boleh dong ceritain kemarin pengalaman tentang Paris Fashion Week sama L'Oreal itu gimana sih? Yang pasti nggak nyangka sih Kak. Karena kalau untuk dunia fashion sendiri itu dari fashion model lah, fashion enthusiast lah, pokoknya di seluruh dunia model itu kayak kalau ke Paris tuh udah achievement. Iya, asli. Itu udah cream of la creamnya gitu kan. Bener. Terus gimana rasanya nih pas waktu kepilih? And what do you do? Mungkin bisa ceritain sama teman-teman Sebenarnya yang aku mau cerita sedikit ya. Ada drama di balik itu. Oke. Sebenarnya itu kan aku kalau nggak salah deal-dealan itu bulan September. Oke. Jadi sebenarnya bulan Agustus tuh aku dapet 2 tawaran dari brand lokal untuk pergi ke New York Fashion Week. Oke. Cuman karena habis pandemi, aku sendiri kan nggak tahu ya, aku paspor mati apa nyala gitu. Pas aku cek paspor aku, ternyata paspor aku mati. Ya elah. Jadi aku tidak bisa berangkat ke New York Fashion Week. Akhirnya ya dengan berat hati aku menolak gitu. Sebenarnya pengen banget kan. Terus nggak lama September itu tiba-tiba aku dihubungi salah satu agensi, dibilangnya dibawa ke Paris Fashion Week. Aku pikir oke, nonton doang Kak. Karena kan biasa kita kalau dibawa jadi brand tamu jadi gitu, tamu, duduk nonton, record orangnya buat fashion konten show lah di sana. Betul. Terus udah gitu ya udah aku pikir ya udahlah kita technical meeting dulu by Zoom gitu. Terus akhirnya kita meeting dan di set meetingnya itu pada hari aku, ini merinding banget. Pada hari aku bikin paspor. Oh gitu. Aku juga nggak tahu bisa banget pas-pasan gitu. banget. Dan pas abis setelah aku bikin paspor tuh sorenya, aku kan langsung meeting nih malamnya. Terus udah gitu aku ngobrol dong, ngobrol terus dikasih tahu nih, kakak tuh nggak cuma nonton, kakak jalan gitu loh. Aku langsung Aduh. bilang, wow, it's like once in a lifetime gitu kan sih. Terus aku langsung bilang, gimana ya? Aku mikir-mikir dulu ya, aku bilangnya gitu. Kenapa nih? Apalagi Kenapa nggak mau langsung? mikir, ya kan? Kenapa nggak langsung? Apakah ini ada worry tentang, aduh ini gimana nih gue bukan, ya gimana pressure lah kali ya? Betul, karena aku ngerasa juga, aku juga ada ngomongin sama tim juga, kita ada berunding. Aku cocok gak ya? Aku layak gak? Aku worth it gak untuk jalan di Paris Fashion Week gitu? Tapi ternyata orang-orang surround me itu kayak family, tim aku, manajer, PA, semuanya kayak ngedukung, support abis gitu. Terus aku juga kan harus keep the secret karena dari tim L'Orealnya sendiri juga belum boleh kasih tahu gitu. Jadi aku keep kayak kurang lebih hampir 2-3 minggu gitu. Baru kayak followers aku atau baru bisa announce nih, kasih tahu berita baiknya. Atau kita sebut, kalau aku sebutnya followers aku tuh Dimage. Si para Dimage ini baru tahu setelah aku udah mepet-mepet mau pergi gitu. Terus aku langsung bilang, aduh kayak mimpi sih Kak. Iya. Gimana rasanya waktu di sana tuh, persiapannya apa gimana biar luwes gitu loh jalannya? Kalau justru deg-degannya tuh pas di sini. Pas di panggungnya sendiri itu sama sekali aku kayak ini once in a lifetime, give the best shot. Jadi do it
or never do it. Iya, give you all your best udah nyampe Yes. sana gitu. Ini tapi tadi balik lagi sih sama Tamara cerita, ada tuh perasaan doubting yourself gitu. Itu kayaknya selalu dialamin sama perempuan. Kayaknya ngobrol perempuan mau sesukses apapun kayaknya udah I'm pretty sure gitu loh, kayak a lot of people ngeliat Tamara, ya ampun emang dipilih ya karena ada reasonnya dong gitu loh, bukan randomly lah L'Oreal pasti pilih kan. Tapi ketika dipilih pun pasti you're still questioning yourself. Ini yang ketika aku create Most Stellar lah gitu loh, atau aku ketemu entrepreneur lain atau wanita sukses lain, itu self doubt itu tuh masih ada gitu loh, kayak bener gak sih emang aku beneran bisa nih. Tuh. Ada pertanyaan kayak gitu, dan sometimes itu menjadi pressure yang lebih besar lagi gitu ke diri sendiri. Menurut kamu kenapa tuh? Nah, padahal kan kamu dipilih nih sama brand yang emang udah percaya nih sama kamu. Kenapa sih menurut kamu nih perempuan, even yourself gitu loh, yang udah accomplish gini banyak tuh masih punya that kind of self doubt? Karena pada dasarnya humanity kali ya. Semua manusia itu pasti ada rasa insecure. Iya. Kayak kita biarpun udah melakukan yang terbaik, terus kita misalnya dipilih udah yang menurut mereka yang terbaik, kita masih kayak merasa kok kenapa aku ya, orang bisa melihat kayak sisi aku mungkin baik, sisi aku bagus, tapi kan diri kita sendiri kayak Nggak kita ngeliat mirroring, gitu, kita selalu iya. ada yang kurang aja Iya. say gitu. Kayak gitu, kita tuh selalu hard on ourselves gitu. Yes. Tapi itu lebih banyak di perempuan loh daripada di laki. Laki Betul. tuh kadang-kadang kayak enggak, Laki gue tuh kayaknya cuek, cuek aja, kayaknya gue udah ya emang ya kayak gini, I know my worth gitu. Tapi kalau perempuan tuh sometimes you need assurance, you need validation gitu. Dan validationnya harus dari orang lain kan. Harus dari orang lain, nggak bisa tuh kita ngelihat diri sendiri. Misalnya kita udah perawatan nih bagus-bagus, terus kita ngaca kok sama aja, ya kan? Ya apa Terus sih ini? kita harus nanya sama orang lain, gimana? Udah kelihatan belum hasilnya? Terus kayak mereka udah bilang, udah kelihatan, baru kita, oh berarti sudah berhasil. Iya. Padahal sebenarnya mungkin udah it works, Iya. cuman kita kayak ya insecure-nya itu sendiri. Cuman belakangan nih sejak aku jalan di Paris Fashion Week juga, aku merasa oh ternyata keberadaan aku tuh diakui juga ya oleh brand gitu. Apalagi ini yang mereka bilang juga, oke, mungkin memang jodohnya dengan kami, mereka bilang. Mungkin yang dua itu nggak jodoh, jodohnya sama kami dan kami international brand, Iya loh. which is lebih bagus, lebih apa ya? Aku juga maksudnya tidak bilang kalau brand Indo itu tidak bagus, bukan, maksudnya ini dibawa langsung sama brand Paris global gitu. Otomatis value-nya aku sendiri sebagai fashion creator pasti bertambah gitu sih. Ya dari aku sih kayaknya gitu deh Kak. Kalau dari internal kamu sendiri ada nggak yang berubah? Mungkin dengan kayak gini, oke deh, I will never doubt myself lagi. Atau tuh sebenarnya ya tetap aja sih ada. Tapi kan itu kan validation yang cukup besar loh, nggak cuma dari fans kamu, tapi ini udah diakuin nih sama brand besar juga. Ada perubahan gak sih dari diri kamu? Ada Kak. Oh ada nih, tuh kan. Ada, aku merasa sekarang tuh orang-orang aja bisa menerima aku, kenapa aku gak bisa menerima diri aku sendiri gitu. Jadi kayak sekarang kemarin ini aku sempat ngepost aku with my scratch mark, aku post gitu. Dulu kan gak pernah kayak aku hiding, selalu avoid kalau orang lihat aku punya scratch mark. Tapi sekarang kayak ya udah, ini penerimaan aku ke diri aku sendiri, which is good karena semua butuh proses dan kayaknya aku udah nyampe ke proses di mana aku udah mulai bisa menerima apa kekurangan aku yang mungkin dilihat sama orang-orang itu not that bad, tapi buat aku itu bad banget gitu. Ternyata pas aku sharing tentang itu juga dan positif komen, malah positif komen. Karena itu normal sebenarnya, punya stretch mark ya normal, manusia relate sama semua gitu orang sama gitu. orang-orang. Kecuali kamu porcelain, kamu Barbie. Itu yang malah sebenarnya bukan standar yang normal gitu kan. Tapi gitu ya, perempuan itu tuh always subjected to a lot of expectation yang kayaknya lumayan gak realistis juga. Gitu. Harus sempurna, terlalu banyak nonton Barbie kayaknya gitu. Dulu kita main dari kecil Barbie juga gitu kan. Badannya bagus, kakinya jenjang, punya suaminya cakep juga gitu loh, punya rumahnya kayak castle. Terus sekarang Barbie juga kerja. Tapi kayaknya perempuan nih kayak gitu, expectation itu banyak tinggi, banget gitu loh. Kalau ya udah menikah ya punya keluarga, ya harus bisa ngurus anak, ngurus suami, kalau bisa cari duit juga, ngurus orang tua juga, all in ya, cakep juga, jaga badan juga, buset banyak banget gitu PR-nya. Nah, gimana sih
mungkin tekanan-tekanan selain ini ya, selain as a professional career Tamara juga, kalau dari sekeliling kamu ada nggak sih pressure seperti itu? Kalau dari sekeliling kebetulan nih Kak, kalau aku cerita tentang circle aku tuh kecil banget. Oke. Aku tuh bisa dibilang circle yang benar-benar circle. My first circle itu keluarga. Ya. Jadi kalau ada apa-apa tuh kita akan berunding sama tim dan keluarga dulu. Pasti itu nomor satu. Karena menurut aku juga udah seiring waktu aku berjalan dari tahun ke tahun gitu. Aku banyak menemukan teman yang fake friends. Oke. Jadi menurut aku itu kita ada loh episode mengenai fake friends itu karena makin banyak di kota-kota besar. Iya itu banyak banget. Jadi menurut aku lebih karena terlalu banyak circle yang kita masukin, malah jadi kayak pressure-nya tuh tinggi. Kita harus menjadi orang lain untuk memuaskan hati mereka, dan itu bukan yang aku mau. Karena happiness for me is my happiness, bukan membahagiakan dia gitu. Jadi kayak misalnya kalau memang dia dari awal sirik, mau aku masuk circle mereka dan kayak aku baik-baik dan aku berbuat apapun dan mengikuti mereka, tetap aja sirik gitu, ngerti nggak? Jadi sekarang aku lebih nggak circle aku ya itu yang keluarga tadi aku bilang, tapi I available for everyone. Jadi kalau misalnya aku ketemu event, aku humble sama everyone, tetap ngobrol, easy going, tetap seperti itu. Tapi ya after event ya aku lebih ke keluarga dibanding ke teman itu. Lagian aku kalau di rumah ya Kak, kerjaan aku ya nonton anime. Ini tadi soalnya ya baru cerita ternyata pecinta anime banget anime, ya nonton anime. Terus gamers juga kan. Oh gitu. Aku main game. Oke. Emang agak ini emang beda kayak cewek-cewek lain lah ya, kayak bajunya aja perempewong asli. Ini kelihatannya sangat laki wanita gitu. Nggak laki juga sih, karena lebih banyak loh nih sekarang. I think hal-hal seperti itu sebenarnya banyak nih, perempuan tuh juga mulai suka ini, mulai e-sports gitu tuh mulai banyak. Malah butuh tuh di empower. This is not the men's world gitu loh. Perempuan juga bisa ikutan, bisa gitu membaur lah. Bener. Jadi maksudnya equality. Terus aku juga Jordan enthusiast. Jordan enthusiast. Terus aku juga ngerakit Gundam. Oh my god. Ini tapi kalau kayak gitu, kayak circle kamu, let's say oke deh nggak punya circle misalnya perempuan gitu, tapi punya dong geng yang ya mungkin cowok gitu loh. Nggak ada juga. Oke. Karena aku dari SMP itu aku selalu nggak kepengen masuk ke geng, karena aku tahu dramanya luar biasa. Banyak ya. Dramanya luar biasa kalau circle itu ya, kadang-kadang satu circle aja tuh bisa berantem gitu. Jadi aku lebih baik daripada aku ngegosip, daripada aku berantem, energi aku tuh lebih baik dibuang ke game. Iya. Itulah nonton anime, menemukan kebahagiaannya di situ lah. Gitu atau loh. lebih baik ngerakit Gundam kayak gitu-gitu. Itu my happiness sih, satisfying aku tuh di situ gitu. Jadi memang agak berbeda sih dari orang-orang. Tapi dari keluarga ini nih, mau dengan circle terdekat itu, do they have expectation gak sih sama kamu? Karena kan misalnya aku gitu ya, aku juga walaupun circle-nya juga ya bisa dibilang gak begitu banyak, tapi even di family aja tuh udah pressure gitu loh. Kayak dari orang tua aku tuh kan ada yang karena orang tua aku itu stay at home mom lah, mama aku tuh stay at home mom, she doesn't really understand nih, kayak nih kerja nih anak nih pasti keteteran gitu loh. Aduh kok lu ngutamain kerja. Jadi ada pressure that you need to be perfect in a certain area gitu. Ada gak sih dari circle kamu ada pressure gitu? So far gak ada sih ya, dari keluarga benar-benar support banget. Jadi dari awal tuh aku selalu bilang aku mau ngelakuin apa yang aku suka. Gitu. Jadi sebelumnya kan aku juga ada toko. Dulu tuh aku selalu di toko. Tapi aku kayak ngerasa, kenapa kalau nggak aku bisa bagi two soul, kenapa aku harus satu soul gitu. Aku pengen mengerjakan apa yang aku suka, dan aku juga pengen mengerjakan apa yang ya dua-duanya aku suka kan, karena desain aku suka. Jadi toko itu memang aku desain dan aku jual barangnya di toko gitu. Tapi di sisi lain aku suka banget sama fashion, dan aku suka banget nge-share tentang fashion aku, dan aku suka juga kayak bikin transisi gitu, aku suka gitu. Part of my job juga kan. Jadi kenapa nggak kalau bisa dua-duanya sekalian, langsung dua-duanya sekaligus. Dan mereka puji Tuhan ya, mereka tuh sangat support banget sama aku. Kayak ya udah, tapi kalau misalnya kamu kerjain ini, kerjain all your best gitu. Jadi aku juga karena disupport abis-abisan, aku juga harus mengerjakan sepenuh hati aku, dan terlihatlah hasilnya tidak mengkhianati ya. Benar, nggak ada usaha yang sia-sia. Betul, worth it lah. Worth it. Nah sekarang ini nih again ya, as a human gitu loh, of course you still wanna
adalah improvement yang pasti pengen kamu lakukan untuk diri sendiri juga. I talk to the community di Stellar pun juga gitu loh. All of the successful women, another thing yang kayak oke deh, mereka juga misalnya merasa nggak enough atau merasa pressure itu, tapi mereka juga aduh kayaknya gue mesti improve this satu hal tentang diri gitu loh. Di Tamara ada nggak sih kayak begitu? Karena kan kalau ngeliat nih kayaknya aduh you're almost kayak perfect lah gitu nih, kalau misalnya ketemu pasti kayaknya udah apalagi yang mau dirubah gitu. Tapi dari Tamara sendiri ada nggak sih? Kalau improvement mungkin lebih ke ini aja lah ya, lebih ke mind sih. Lebih kepikiran, jangan negatif thought terus tentang diri sendiri gitu kan. Terus lebih berdamai sama diri sendiri. Karena di luar sana juga banyak orang kayak cewek-cewek yang butuh support dari kita gitu. Apalagi aku sebagai fashion enthusiast atau sekarang disebutnya public figure. Justru itu kita menginfluence orang-orang di luar sana gitu. Kayak maksudnya kayak tadi misalnya contohnya aku kasih lihat scratch mark aku, ternyata banyak yang speak up. Oh, aku empowerment orang-orang ternyata di luar gitu. Aku pikirnya udah ini aku cuman buat diri aku sendiri kok. Aku ngepost biar aku melawan aku punya apa ya namanya ya, melawan aku punya insecurity gitu kan, insecurity gitu. Ternyata di luar sana merasa mereka tuh, Kak terima kasih ya karena kakak aku merasa aku sama kakak, aku punya scratch mark juga, dan kakak tuh ternyata manusia kayak gitu, dan ternyata kita relate kayak gitu-gitu. Jadi empowerment sih lebih ke situ. Dan mungkin itu juga satu sisi yang dilihat dari L'Oreal. Kenapa mereka pilih aku, karena selama ini konten-konten aku tuh positif dan banyak menginfluence cewek-cewek di luar sana untuk tetap jangan insecure, tetap percaya diri, bagaimanapun kamu bentuknya, bagaimanapun kamu physically gitu. Kamu tuh perfect gitu di mata orang-orang sekitar kamu. Mungkin dibuat kamu kurang, tapi di samping-samping kamu tuh merasa yang penting kamu baik, sikap kamu, moral kamu baik, itu kayaknya udah cukup gitu, perfect di mata orang. Iya, ini emang all of those kayak impact yang perlu dilakukan sebagai ya public figure gitu. Emang itu harus banyak diangkat ya, karena menjadi contoh juga, karena banyak juga nih sekarang public figure yang hanya menunjukkan kesempurnaan gitu loh. Yang malah ngebuat bukannya empower, malah membikin ya perempuan-perempuan ini insecure gitu loh. Kayak jadi oh yang perfect tuh harus yang kayak begini, yang disukain tuh seperti ini, yang sukses tuh harus bentuknya satu bentuk. Padahal kan sukses itu for different people have a different ideas of success gitu kan ya. So that's why kayak I'm very happy nih Tamara di sini untuk bisa sharing juga gitu, dan juga partner kita L'Oreal yang emang benar-benar sejalan banget gitu visinya sama Stellar, how we can empower lah perempuan-perempuan. Apalagi kan sekarang Kak kayak media sosial kan banyak banget kan, cepet banget berkembangnya, dan media sosial itu kayak ya kita lihat lah ada beberapa platform itu yang kerjaannya tuh cuman flexing, jadi buat ajang flexing, dan itu sebenarnya nggak bagus sih menurut aku ya. Makanya aku nggak ikut ke arah ranah sana. Karena kalau kita lihat ke atas sih memang banyak banget orang di atas, tapi kita lihat ke bawah banyak juga orang yang di bawah dan butuh banget support dari kita gitu. Nah sebenarnya support itu bukan support money, bukan support barang, tapi support kayak yang kita ngomong aja, kita empowerment mereka, kita support lewat kata-kata aja tuh mereka ngerasa oh gue bisa nih, bangkit nih, yuk kita maju, kita jalan gitu. Kata-kata tuh dahsyat banget Kak. Cuman dengan kata-kata atau kita tulis caption yang bisa membangun apa ya, bisa membangun, bisa empowerment orang, itu benar-benar make an impact gitu. Jadi ya it works lah pokoknya. Even ya konten-konten sekarang ini nih juga orang nih udah banyak mulai lihat tuh something yang educational ya. Karena kalau zaman dulu kan mungkin social media dilihat ya untuk flexing, untuk kayak entertaining gitu loh. Tapi kalau sekarang konten-konten yang emang lebih diminati is about kayak ya sharing, yang lebih jejak lah, lebih real, education, so you can get something out of it gitu loh. Karena menurut aku influencer atau kayak public figure itu sekarang udah menjadi media sendiri gitu loh. You have a follower, you have a people look up to you, and how you can give a positive message kan gitu loh, memberikan impact yang positif juga. So love ya Tamara konten-kontennya. Terima kasih. Oke, ini mungkin sebagai public figure ini yang biasanya nih jadi makanan empuk lah untuk para netizen gitu. Pasti ada lah ya namanya public figure, ada yang suka ada yang nggak suka. Pernah nggak sih ngalamin
itulah serangan netizen. Oh, belakangan ini lagi sedang nggak? Oh gitu. Iya. Oh ya, gimana? Jadi kalau kakak lihat Instagram aku tuh, atau TikTok aku tuh lagi abis collab sama Pandawara. Oke. Kakak tahu nggak Pandawara? Yang Nggak nih, nggak bersih-bersihin kali. Oke. Tahu nggak yang lagi viral banget? Iya. Nah itu kebetulan aku di-invite langsung sama mereka. Itu benar-benar my honor banget ya, karena aku tidak meminta, tapi mereka yang langsung DM aku untuk aku collab bareng mereka karena Hari Peduli Sampah Nasional kemarin. Oke, ya ini untuk baru-baru ini memperingati ya. Jadi itu tujuannya sebenarnya mau awareness ke orang-orang. Ternyata di luar sini tuh banyak banget sampah loh gitu. Di Indonesia tuh masih banyak banget orang buang sampah sembarangan. Yeah. Dan karena mereka itu adalah kebanyakan cowok kan, kebanyakan cowok, dan bukan kebanyakan cowok, memang mereka tuh cowok semua satu tim, dan nggak pernah ada cewek masuk nyelip ke situ. Nah, disisipin lah ada 3 content creator perempuan, aku, terus ada 2 lagi. Nah, aku bikin dong di sana, karena memang mandatorinya dari awal juga mereka sudah bilang karena ini untuk awareness, jadi di post di media sosial melalui sebuah video gitu. Terus ya udah akhirnya kita juga bikin video dong. Kita bikin video, aku ngepost langsung di head. Katanya pansos lah. Oh, wow. Padahal benar-benar niat kita ke sana tuh benar-benar untuk ngebantu. Karena yang kita bersihin itu adalah 5,2 ton sampah di kali. Oke, gila. Gitu. Bisa kebayang gak sih? Karena gini ya, mindset orang Indonesia itu kan kebanyakan mereka melihat Pandawara itu cowok. Tiba-tiba ada masuk cewek gitu. Mereka kan ngerasa itu pansos. Karena stigma orang Indonesia adalah mereka mematakan kalau perempuan itu gelian. Iya. Perempuan mungkin banget deh betul, lo nih perempuan gini, itu gitu. Takut sama lalat, takut bau, takut jijik gitu ya kan. Tapi memang mungkin begitu ya. Iya. Tapi karena aku niatnya ngebantuin pada saat itu, aku nggak tahu Tuhan baik banget sama aku. Jadi dari 5 indera di badan aku ini paling bagus itu hidung Kak. Jadi hidung aku tuh bisa mencium bau yang sensitif banget. Jadi kayak misalnya di sini di ruangan ini ada yang kentut, aku langsung tahu siapa nih yang kentut nih. Baru berapa detik aku langsung tahu, kamu yang kentut ya. Nah, itu sebegitunya. Tapi karena niat aku baik di sana, hidung aku kayak ditutup Kak. Oh iya. Nah, Kakak tahu yang kita angkut kali kayak begitu. Yang kita angkut tuh ada mayat, ada tai sekebon, tai manusia. Terus ada sampah-sampah, kan bau banget kan. Even my team aja gitu. Sampai mereka nggak tahan. Mereka cuman yang kayak videoin dari atas. Mereka kayak bilang, aduh gila kok Katam tahan di bawah situ sedangkan bau banget dari atas. Tapi jujur aku yang terjun langsung. Tapi bukan aku yang nyemplung ya. Nah ini banyak banget yang nanya, kenapa nggak nyemplung? Maksudnya nggak berenang gitu. Karena memang tidak dibolehin. Kita kan hanya guest. Jadi kita dikasih perlindungan kayak perahu karet, dan itu udah ada amanahnya dari pihak tertentu lah ya. Kita memang dikasih perlengkapan yang kita cuman boleh di atas perahu karet gitu. Nah mereka tuh banyak yang bilang kalau berani nyemplung dong. Kayak aduh ada aja gitu ya. How do you respond to that gitu loh. Gila, gue aja misalnya nih ya ampun, who am I juga ya. Ada yang komen, apa sih so asik banget misalnya. Wah itu gue sih bisa kepikiran banget ya. Ini apalagi pasti kan lebih dari 1-2 komen gitu. How do you handle it? Aku asikin aja sih. Asikin aja. Gimana aku asikin aja. Aku bikin satu konten lagi yang aku tulis. Aku tulisnya apa ya? Aku bilang kalau nggak salah itu less talk. Salah. More act, less bacot. Jadi aku jawab pakai satu video. Terus itu makin banyak lagi yang nyerang. Dia bilang, alah, cuman berani ngomong, kalau berani nyemplung kayak gitu-gitu. Ya ada aja lah. Ya aku nggak masalah sih. Yang penting Tuhan taunya aku niatnya baik aja gitu ya. Karena yang selalu ada di mindset aku adalah kalau kita memberi tangan kanan, tangan kiri nggak usah tahu. Jadi selama ini pun kayak banyak orang mungkin yang nggak tahu. Aku mungkin setiap bulan aku tuh tidak pernah berhenti amal. Tapi aku nggak pernah ngepost karena menurut aku itu nggak penting, dan itu cukup kita dan Tuhan aja yang tahu gitu. Dan stigma yang tadi orang-orang pikir cewek itu jijian, cewek itu apa. Nah aku mematahkannya di situ. Jadi maksudnya kita juga bisa ikut membantu menjaga lingkungan, kita bisa empower satu sama lain gitu. Kalau bersih kan yang merasakan enaknya kita sendiri. Kok esensinya yang diambil tuh malah yang di luar itu gitu, yang buruk-buruknya itu sih yang disayangkan banget. Tapi pernah gak sih ngaruh sampai kayak mental health kamu tuh sampai terganggu atas kayak eksternal faktor kayak begini? Kalau kena mental health pernah tuh sampai kayak
ada yang ngatain sampai ada yang parah, kayak aku pernah masuk ke salah satu stasiun TV, pas keluar dari situ ininya apanya namanya videonya udah keluar, udah tayang, terus aku disumpahin karir lu mati lah, apalah itu sih yang aku itu based on apa, itu bingung loh. Gue kadang-kadang nih sebagai netizen apa ya masalahnya gitu loh. Karena mereka nggak suka aja karakter aku di sana gitu. Apa aku terlalu mendalami ya Kak? Iya. Mungkin ya jadinya kebawa gitu. Apa aku terlalu mendalami ya? Itu benar-benar dapat benar feedbacknya sangat jelek. Dan aku udah sebenarnya dari sebelumnya aku udah ngomong juga, aku nggak mau dengan karakter itu, karena aku pengen yang ditayangkan adalah aku yang playful, aku yang bobrok, aku yang receh gitu. Tapi ternyata dibikin karakter yang memang aku yang seperti orang lihat jutek lah, sombong lah. Makin kayak tuh kan nih orangnya emang nyebelin banget. Jadi kayak gitu. Jadi ya begitulah. How do you get back up tapi itu? Biasanya kan orang kalau udah kayak gitu bisa jadi udah deh gue gak mau aku lagi. Aku selalu ngobrol sih sama keluarga. Jadi apapun yang aku rasakan, kalau aku lagi sakit, maksudnya lagi kena mental health, nangis itu obat terbaik. Cerita, kalau memang sudah sangat-sangat parah, mendingan cari psikiater, karena itu memang mereka kan ahlinya ya. Jadi ya pokoknya paling penting janganlah kita merusak mental orang. Benar, kita nggak pernah tahu ya, itu tadi Tamara juga sempat bilang ucapan kata-kata itu bisa empower banget, tapi bisa juga menjatuhkan orang. Kata-kata tuh kayak pisau, ada dua sisi. Jadi ada yang tumpul, ada yang tajam. Yang tajam ini yang bisa bikin orang tuh zelep bunuh diri. Itu kan kebanyakan terjadi di Korea kan. Itu karena itu. Nah makanya be kind ya to others. Sekarang kita ngomongin tentang mungkin going back ke zaman dulu lah ya gitu loh. Kalau dulu tuh kan kayak akses to education untuk perempuan tuh juga susah, orang kerja juga susah gitu loh. Mungkin ini something yang kita nggak di era seperti itu lagi gitu loh. Perempuan udah jauh lebih banyak kebebasan lah untuk mengekspresikan diri, or even untuk bekerja, untuk menjadi yang lain-lain. Tamara ada nggak sih insight juga atau mungkin input gitu loh untuk teman-teman di MTF gitu loh. Sekarang soalnya masih banyak loh Tam, kayak aku tuh kalau ngobrol gitu sama komunitas kita, they only see one dimensional gitu loh. Aduh kalau gue ibu rumah tangga, ya udah gue cuman membatasi diri gitu, gue cuman bisa ini gitu. I cannot become another thing. Atau kalau misalnya, ya udah deh kalau gue udah kerja, ya mungkin keluarga anak-anak gue kalau misalnya agak kececeran atau kayak dia anak gue nggak kepegang, ya udahlah nggak apa-apa. It's very one dimensional. Tadi kan Tamara juga sempat bilang gue masih bisa nih bermacam-macam. Ada nggak sih advice kayak untuk para perempuan di sini yang emang sebenarnya I can be a lot of other things. Sebenarnya ini aku belum pernah ngomong di podcast manapun ya. Oke, aduh loh. Mungkin karena aku juga baru announce kayak tahun lalu. Apa ya? Aku nih kalau misalnya kalian tahu dan kalian ngikutin video-video aku tuh sebenarnya ibu rumah tangga. Aku sudah punya anak. Anakku udah 8 tahun. Jadi sebenarnya aku tuh ya punya anak 8 tahun. Jadi sebenarnya aku tuh membagi banyak soul banget. Jadi ibu jadi istri ya kan. Jadi content creator terus jadi apa lagi? Jadi desainer yang harus ngedesain juga gitu. Jadi banyak banget. Jadi sebenarnya cewek itu nggak cuman bisa diam di satu titik. Kalau memang kamu punya passion yang belum selesai dari awal, ya memang mungkin ada ya Kak, orang yang passionnya udah aku nanti dari SMP nih atau dari SD, udah cita-cita aku mau jadi ibu rumah tangga. Nah itu kan beda ya. Juga nggak salah. Berarti dia jadi ibu rumah tangga yang baik. Berarti dia sepenuhnya tuh hatinya di situ. Nah kalau kayak bentukan yang kayak aku, mungkin aku lebih suka bekerja gitu. Jadi memang ada someone take care my kids gitu. Jadi ya udah biar mereka tetap kita pantau, karena aku juga kerja kan mobilitasnya kebanyakan di rumah, di studio sendiri kan. Jadi kita selalu melihat gitu. Nah terus kalau kata aku sih, passion yang belum selesai, misalnya nikahnya kemudaan lah, atau aku sebenarnya tuh kepengen loh jadi ibu rumah tangga. Ya coba, nggak apa-apa minta izin sama keluarga. Siapa tahu malah jadi pecah. Siapa tahu malah sukses dan berhasil. Karena lihat yang sekarang brand-brand lokal Indo, kebanyakan tuh ibu-ibu loh.
ibu rumah tangga yang memulai karirnya tuh 30-an, ya udah punya anak apa segala macam, akhirnya jadi brand besar yang tokonya di mana-mana, banyak. Orang sekitar aku yang di bagian fashion pun banyak, dan itu rata-rata mereka memang ibu rumah tangga. Awalnya dari situ, dan ternyata mereka suka sama fashion, ada yang suka kerudung lah, ada yang suka tas lah, ada yang suka masak lah, kayak gitu. Mulailah. Nggak ada salahnya memulai terlambat daripada nggak mulai sama sekali. Daripada penasaran ya, what if itu lebih menyesal loh gitu. Gagal mah nggak apa-apa. Aku juga gagal pernah gagal. Bagian dari hidup. Betul. Boleh dong cerita kegagalan. Nah ini biasanya nih orang juga suka banyak tuh taunya sukses story orang. Betul. Jadinya semuanya tuh pengen instan. Jadi kayak baru kasih gagal, ya udah deh gue capek nih, kayaknya emang susah gitu. Banyak tuh self limiting atau self doubt itu juga karena maunya instant gratification gitu loh. Padahal nggak ada loh itu yang bisa langsung. Nggak ada instan. Kecuali babi ngepet. Itu juga nggak tahu ya kesuksesannya rate itu berapa, maka 100% gitu. Nah boleh dong ceritain kegagalan apa sih emang Tamarada itu, apa kegagalannya? Saking entrepreneurnya, aku tuh sebenarnya nggak suka makan, nggak. Oh gitu. Tapi waktu itu tuh aku kayak rahasia kurusnya nggak makan. Nggak, aku tuh nggak suka makan, tapi aku suka ngemil. Jadi gara-gara aku ngemil satu cemilan, terus aku bilang, kayaknya aku pengen buka makanan deh. Langsung aku gila, gila. Aku minta restu dari orang tua, dari keluarga gitu. Mereka sebenarnya tidak merestui. Cuman kayaknya nggak ngerestuinnya kenapa nih? Karena bukan bidang aku. Terus aku juga nggak bisa masak sama sekali. Jadi gimana sih mau buat bisnis makan nih nggak bisa? Nggak bisa masak sama sekali, nggak suka makan gitu. Dan itu cuman kayak nyemil satu kali 2 kali, terus aku ngerasa langsung ya udah gue mau buka ini gitu. Terus mereka kayak yakin yang bener gitu. Tapi in the end mereka support. Tapi di awal-awal kan sudah diwanti-wanti, sudah dibilangnya, sudah di warning lah ya. Jangan ya, karena ini bukan bidang kamu. Tapi aku tetap kekeh buka. Aku franchise, buka modal besar, gagal. Itu dalam 2 tahun. Rasanya tuh? Rasanya nano-nano ya. Karena pasti penyesalan kan datang belakangan. Tapi aku selalu, ini yang diajarin sama mamaku, itu selalu ambil positive thinking. Jadi aku ambil positifnya, oke, gak apa-apa, duit hilang, tapi pengalaman itu nggak bisa balik lagi. Terus udah gitu pengalaman ini yang aku ambil, aku bisa nanti sampaikan ke anak-anak aku. Jadi misalnya, mami udah pernah coba dan ternyata nggak cocok sama passion mami. Mending ini loh mistakes-nya gitu. Iya, mending jangan. Atau kalau misalnya kamu mau, tetap aku support. Kalau memang tetap dia mau. Kalau kamu mau ya mungkin kamu lebih ke belajar kulineri dulu, kamu ngerti cara memasaknya, jadi kamu bisa handle sendiri. Ini aku suruh handle aja aku nggak bisa ya kan. Aku cuman taunya oke, 1 orang manage buat beli bahan-bahan, udah gitu doang. Cuman taunya itunya doang. Aku bagian bayar gitu kan. Terus pas aku mau makan, aku tinggal ngomong, aku mau ya tolong bawain pulang ya, kayak gitu doang. Jadi aku sebenarnya pemikirannya tuh sangat-sangat short menurut aku. Jadi aku mau itu karena kalau aku punya kedainya sendiri berarti aku bisa makan gratis. Bisa makan kapanpun gitu. Padahal sebenarnya nggak gitu. Modalnya dia lebih gede, mendingan beli. Tapi itu gagal. Sih satu. Terus kegagalan yang orang mungkin nggak lihat. Orang taunya sekarang, oh Tamara sukses di TikTok. Sebenarnya aku tadi udah sempat cerita juga sama tim Kak Alia. Jadi sebelumnya tuh aku mencoba-coba juga untuk dapat yang konten original aku ini. Jadi awalnya aku pikir pengen bikin satu platform, di platform baru ini berbeda dengan Instagram aku. Jadi Instagram aku kan memang kayak lebih fashion enthusiast, lebih explore tentang fashion, sharing about fashion gitu kan. Nah kalau yang ini tuh pengen yang berbeda sebenarnya, pengen yang lebih komedi, karena orang yang tahu tuh, oh Tamara mukanya fierce, serius nih, galak nih, judes nih. Tapi sebenarnya enggak banget, aku tuh bobrok banget Kak. Receh banget Kak. Orang Sunda ya Kak, jadi recehnya banget gitu Kak. Terus udah gitu, aku pengennya ke situ gitu, ke ranah situ. Tapi aku coba kayak kerising sneakers aku. Jadi kalau di dunia persneakersan itu, Jordan terutama, kalau di keris itu ditekuk, mereka tuh sakit hati. Dan aku tuh bikin konten aku tuh psikopat cek. Jadi aku sambil psikopat cek gitu. Jadi mereka tuh ya ampun, kenapa di keris? Itu rame banget. Tapi aku pikir, aku kan kebetulan punya sneakers Jordan kurang lebih 50 pair.
50 kali aku crease, abis itu abis dong. Konten aku udah nggak ada Udah apa-apa nggak ada lagi lagi. dong. Masa aku balik lagi sebelah Ngulang kiri. lagi. Guys, ini aku crease sebelah kiri ya. Terus biar 100 kali ntar aku crease sebelah kanan ya. Nggak mungkin ya Kak. Kayaknya cringe banget, lama-lama jadi psikopat beneran gitu. Terus akhirnya ya udah, aku coba beralih ke tempat lain lagi. Misalnya yang kayak beauty gitu, yang kayak ngikutin gimmick gitu-gitu. Enggak mental juga. Mental, okay. Memang bukan tipe aku dan nggak ada nih di situ. Bukan tipe aku sih Kak. Okay. Aku kayak yang aku sendiri ke diri aku sendiri. Aku Ketika ngeliatnya kayak melakukannya tuh enggak ini kayak ya. aku ngerasa ini kok nggak aku ya gitu. Iya. Kayak so cantik lu kayak gitu. Iya. Terus udah gitu akhirnya aku menemukan lah si ini karena dikasih tahu sama tim juga, kita sambil searching juga apa yang mau dibikin. Akhirnya balik lagi lah ke fashion. Memang sudah passionnya fashion. Jadi kita kembali ke fashion dan ternyata kontennya original juga kan. Bikin dari karakter anak-anak, terus karakter film, dari lagu, dari macam-macam. Itu banyak banget menyebarnya ke cosplay juga, ke game juga, dan sampai sekarang. Jadi gagalnya tuh sebenarnya banyak. Tapi orang suka nggak lihat tuh, orang betul, nggak inget. Gitu. Orang taunya tuh instannya doang. Kayak mereka cuma tahu. Aku mulainya kan telat banget Kak. Mulainya tuh 2020 akhir. Jadi September. Sedangkan pandemi itu kan 2020 awal. Februari kan udah pada main. Nah aku tuh mainnya terakhir banget, udah mau 2021. Nah itu aku main kasih aku waktu 3 bulan, aku konsisten. Itu aku udah reach 1 juta followers. Terus aku masuk ke nomini TikTok Awards, tapi gak menang. Karena yang senior ya, yang udah main lama dong yang menang. Ya aku juga tahu diri Kak. Aku udah bilang aku juga gak mau menang gitu. Terus akhirnya berjalan lagi konsisten sampai 2022. Sampai 2022 aku menang TikTok Awards. Jadi Best Beauty and Fashion Creator. Sampai situ sih pencapaiannya, dan menurut aku 2022 masih panjang nih. Ini baru mulai aja sebentar udah pencapaiannya begini. Jadi ini masih we will hear a lot of kayak more success stories itu. Amin. Makanya 2022 tuh surprise banget karena ya itu salah satunya dari L'Oreal itulah. Iya. Aduh, nih cannot wait to hear more new stories untuk Tamara. Nih tapi kalau mungkin teman-teman di MTFers di sini kalau lihat ya balik lagi ya, nggak ada yang semua itu yang instan. Pasti akan ada challenge, akan ada self doubt. Maksudnya challenge itu macam-macam ya. Ada yang dari internal, dan dari eksternal juga. Yang internal itu you're doubting yourself gitu loh, merasa you're not good enough, but ya itu ya dengan support system circle kamu, dengan terus membangkitkan kepedean internally kamu juga, itu akan membantu keep moving gitu. Kedua ya satu lagi challenge yang dari luar, usaha kamu belum tentu langsung sukses nih. Akan ada gagal. Jadi nggak ada deh kalau orang bilang tiba-tiba gue sukses, mungkin dapat uang panas. We don't wanna have that kind of success ya. Suksesnya yang halal. Kalau mau halal ya gitu, akan ada challenge-nya, ada up and down. Tapi kalau namanya gagal normal. Itu pembelajaran. Biasa banget. Kayak uang kuliah lah itu ya. Ceritanya yang dikeluarin tuh mahalnya uang kuliah ceritanya. Kayak ibaratnya kita ulangan, kita udah belajar semaksimal mungkin, tetap aja ada yang salah. Bener, tapi itu menjadi pembelajaran, jadi lebih pintar. Yang penting jangan melakukan kesalahan yang sama gitu di depan. Ya, thank you untuk para MTFers yang udah dengerin hari ini. Ingat ya, ini sejalan dengan partner kita, dengan L'Oreal, you are worth it. Jadi semua usaha kalian, semua what you are already perfect and you're already worth it. So hopefully ini bisa empower kalian menjadi lebih semangat lagi. Ini bisa dibilang nih masih awal tahun ya, ini masih International Women's Day. Ini nggak cuma untuk empower kalian aja nih, tapi ini juga masih bisa dihitung awal tahun lah, kuartal 1 nih ya gitu. Jadi masih ada berapa bulan lagi nih ya? Masih ada 9 bulan lagi untuk kalian bisa achieve mimpi-mimpi kalian. So thank you so much Tamara udah datang hari ini, udah kasih input semua, udah kasih advice, kasih insight semua. So jangan lupa untuk follow stellarwoman.id, subscribe di YouTube kita, dan juga jangan lupa untuk follow L'Oreal @L'Oreal Indonesia. Thank you MTFers, sampai ketemu di episode berikut. Happy International Women's Day. Bye.